sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, kali ini kita berjumpa kembali bersama saya Ibu Dewi. Kita melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baiklah, anak-anak ibu semua, mari kita simak pembahasan daripada materi Nabi Muhammad SAW, panutanku. Pembahasan kita kali ini yaitu sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW selalu melakukan perbuatan dengan percaya diri. Kita selalu meneladani Nabi Muhammad SAW dalam melakukan pekerjaan. Salah satu kunci kesuksesan dalam melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan adalah mengerjakannya dengan percaya diri. Setiap kali kita hendak mengerjakan sesuatu, kita harus memilih melakukannya dengan percaya diri atau meninggalkannya sama sekali. Jika kita memilih mengerjakannya, berarti kita tahu bahwa diri kita mampu mengerjakannya. Namun, jika kita ragu-ragu, mampu atau tidak, lebih baik kita meninggalkan pekerjaan itu. Agar seseorang memiliki sikap dan mental percaya diri, Islam telah menunjukkan beberapa caranya. Yang pertama, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang akan mengerjakan sesuatu, hendaklah dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum melakukannya, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Imran, Bismillahirrahmanirrahim, Faiza azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jika engkau telah berniat, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bertawakal artinya menyerahkan keberhasilan pekerjaan yang sedang kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bertawakal, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita. Akan lebih sempurna bila mana setiap kali kita hendak mengerjakan sesuatu, sebaiknya membaca basmalah terlebih dahulu, lalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cara berikutnya adalah jangan ragu-ragu. Kita dianjurkan untuk selalu mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh tanpa ragu. Salah satu cara agar kita tidak ragu adalah mengenali diri sebelum mengerjakannya. Apakah kita benar-benar mampu mengerjakannya ataupun tidak. Berbeda halnya jika kita tidak tahu atau tidak yakin akan kemampuan diri kita, akan tetapi kita tetap melakukannya. Kemungkinan kita akan melakukan dengan penuh keraguan dan takut pada diri sendiri. Jika seseorang mengerjakan sesuatu dengan diliputi keraguan dan rasa takut, besar kemungkinan akan gagal dalam pekerjaan itu. Nah, cara berikutnya yaitu jangan malu mengerjakan kebaikan. Ada kalanya sebelum mengerjakan sesuatu, kita dihantui oleh perasaan ragu dan malu. Sehingga tanpa kita sadari, waktu yang tersedia habis oleh perasaan ragu dan malu itu. Apabila kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertawakal, kita harus menjauhi sifat malu dan ragu. Nah, jika dalam hati kita terbetik ingin melakukan sesuatu yang salah dan keliru, kita perlu malu dan memilih tidak mengerjakannya. Akan tetapi, kalau untuk mengerjakan sebuah kebaikan, kita justru tidak boleh malu. Misalnya mau membantu orang yang sedang kesusahan, kita tidak boleh malu. Mau melewati jalan yang sudah benar, kita juga tidak boleh malu. Namun, misalnya seseorang diajak melakukan perbuatan yang merugikan banyak orang, melakukan sebuah kejahatan dan lain sebagainya, kita harus malu melakukan maksiat atau perbuatan yang tidak terpuji adalah awal bagi kebiasaan seseorang yang berakhlak mulia.
Jadi, jika tiba waktu sholat, seorang tidak boleh malu melaksanakannya. Jika seorang disuruh berpidato, naik ke panggung misalnya, dan kita mampu melakukannya, tidak boleh menolaknya. Kita harus percaya diri, tidak boleh ragu-ragu, dan tidak boleh malu dalam semua kebaikan. Demikian adalah contoh yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita semua, agar kita semua bisa meneladani sifat yang baik, contoh yang baik yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian untuk pembahasan materi kita kali ini. Diharapkan anak-anak semua bisa memahami apa dari isi materi kita. Menutup pembelajaran kita kali ini, Ibu akhir dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.